Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang ingin mempresentasikan peran tenaga kerja wanita dalam proyek konstruksi studi kasus di Surakarta yang beranggotakan Anji Panjaitan, Aula Salsabila Dinanti, Irma Luciana Manurung, dan saya sendiri Adi Kurniawan. Untuk latar belakang, 1. Sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan proyek konstruksi. Yang kedua, Indonesia mengalami bonus demografi dengan jumlah tenaga kerja produktif yang tinggi. Yang ketiga, tenaga kerja wanita menyumbang 24,2% dari total tenaga kerja di sektor konstruksi di Surakarta. Yang keempat, ada tingkat pendidikan tenaga kerja wanita yang rendah menjadi tantangan dalam meningkatkan produktivitas. Rumusan masalah yang pertama, berapa proporsi tenaga kerja wanita dalam proyek konstruksi di Surakarta? Yang kedua, apa saja peran yang dijalankan oleh tenaga kerja wanita dalam proyek konstruksi? Yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi tenaga kerja wanita di sektor konstruksi? Tujuan penelitian: 1. Menganalisis proporsi tenaga kerja wanita dalam proyek konstruksi di Surakarta. 2. Mengidentifikasi peran tenaga kerja wanita dalam proyek konstruksi. 3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi tenaga kerja wanita dalam sektor konstruksi. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, sebagian besar tenaga kerja wanita berusia 41-50 tahun sebesar 62%. Yang kedua, tingkat pendidikan yang rendah dengan banyak yang hanya tamat SD atau tidak memiliki pendidikan formal. Yang ketiga, tenaga kerja wanita dominan sebagai tenaga kasar yang mengurangi nilai tawar mereka dalam menentukan upah. Yang keempat, hasil analisis menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja wanita masih rendah akibat kurangnya keahlian. Solusi penelitian. Yang pertama, meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan untuk tenaga kerja wanita di sektor konstruksi. Yang kedua, mendorong perusahaan konstruksi untuk merekrut dan melatih tenaga kerja wanita. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan mendukung bagi wanita di sektor konstruksi. Yang keempat, mengadakan program kesadaran untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya peran wanita dalam industri ini. Nah, untuk kesimpulan, yang pertama, menganalisis proporsi tenaga kerja wanita. Penelitian ini menemukan bahwa proporsi tenaga kerja wanita dalam proyek konstruksi di Surakarta adalah 24,2% dari total tenaga kerja. Meskipun ada peningkatan, angka ini masih jauh partisipasi tenaga kerja pria, menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut untuk mendorong keterlibatan wanita di sektor ini. Yang kedua, mengidentifikasi peran tenaga kerja wanita. Sebagian besar tenaga kerja wanita berperan sebagai buruh atau pekerja kasar, dengan sedikit yang mengisi posisi manajerial. Ini menunjukkan bahwa masih banyak potensi yang belum dimanfaatkan, terutama jika mereka diberikan pelatihan dan kesempatan yang lebih baik. Dan yang ketiga, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi partisipasi tenaga kerja wanita, termasuk diskriminasi gender, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya akses terhadap pelatihan. Tantangan-tantangan ini menghambat peningkatan kontribusi mereka dalam sektor konstruksi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.